lanjut kita ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Haji Edi Yuwono, Eskepnes SPDMM, berkaitan tentang peran dan tugas TKHK, tantangan dan persiapan pelayanan kesehatan pada pelayanan haji tahun 2024. Berikut kami sampaikan kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Tulungagung 27 Mei 1972. Saat ini beliau tinggal di Sidoarjo, bekerja di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, dan sebagai dosen tidak tetap di beberapa akper dan stikes di Jawa Timur. Beliau juga instruktur Beta CLS di IMT 911 Jakarta. Untuk organisasi, beliau saat ini sebagai Ketua FPKHI Jawa Timur tahun 2018 sampai 2023 dan 2003 sampai 2008. Kemudian Ketua HIPENI Jawa Timur 2017 sampai 2022. Kemudian pengurus LKPWNU Jawa Timur 2018 sampai 2023. Untuk pengalaman tugas kesehatan haji, beliau sebagai tenaga kesehatan haji Indonesia, waktu itu masih TKHI, saat ini TKHK, tahun 2010. Kemudian sebagai PPIH Embarkasi Surabaya, tahun 2011 dan tahun 2012. Kemudian PPIH Arab Saudi tahun 2014. TKHI tahun 2017. Kemudian pelatihan TKHI Embarkasi Surabaya, tahun 2008 sampai 2003. Dan kemudian TOT TKHI 2016. Kami persilakan yang terhormat Haji Edi Yuwono Eskepnes SPDMM untuk menyampaikan materinya 45 menit ke depan. Terima kasih. Dr. Sutomo, kok kayaknya berat gitu loh ya. Mulai materi pertama tadi mulai awal sampai terakhir, cuman ketawanya terakhir tok dapat duit tok. Ternyata jadi tugas itu berat ya. Tugas mulia. Tugas mulia. Padahal saya itu bertugas, saya pernah membuat tulisan itu 40 hari berkasih sayang dengan tamu Allah. Artinya memang indah sekali tugas itu. Sangat merasuk di hati. Karena tugas ini tidak hanya di dunia. Kita di sana seakan-akan memang tugas ini di dunia maupun di akhirat. Teman-teman ini, bukan saya tidak bilang calon, ini peserta. Inilah calon-calon pelayan tamu Allah. Amin. Kira-kira setelah materi pertama tadi masih niat daftar enggak? Kok wabah tadi Pak? Ya Allah. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Coba hadapkan hati Anda untuk bertugas, hadapkan hati ke tanah suci, hadapkan hati ke Mekah, ke Madinah, khususnya hadapkan hati ke Allah, minta ke Allah. Anda berangkat menjadi petugas, Anda berdoa, Anda berharap semoga Anda diridhai Allah, doa Anda dikabulkan Allah. Ya Rabbi sholli wa sallim ala nabi khairil anam. Surna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Bersama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka
mulka la syarika lahu. Anda rindu Mekah? Anda rindu Mekah? Rindu Madinah? Ingin melayani tamu-tamu Allah? Kok tidak ada jawaban? Rindu enggak Mekah? Rindu, Pak. Madinah? Anda rindu untuk tawaf? Sholat di Masjidil Haram? Di Raudhah Anda bisa bermunajah bersama jamaah. Anda rindu enggak? Ingin enggak? Ya Allah, kami merindukan tawaf di Masjidil Haram. Ya Allah, kami merindukan ruku sujud di Nabawi. Di Raudhah bermunajat bersama para jamaah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan talbiyah pembuka ini lebih mendekatkan hati saudara semua yang ada di sini, para calon-calon pelayan tamu Allah. Mudah-mudahan doanya, doa panjenengan semua, harapan panjenengan semua diridhoi dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati seluruh ketua panitia, seluruh panitia khususnya ketua dan ketua DPD BPNI Kota Madiun, Mas Haji Edi Purwanto. Insya Allah bulan depan saya lantik jadi pengurus FPKHI bagian hukum dan organisasi. Jadi yang kami hormati juga Bapak Dr. Sutowo, Bapak Haji Dr. Sutowo, terima kasih telah bertugas, telah melayani, bersusah payah untuk melayani tamu Allah tahun 2023. Sebab saya mengawal, walaupun tidak selalu ke Mekah, tapi mulai tahun 2008 hingga tahun 2023 kemarin itu saya terus memantau, mengawal, juga sering beberapa kali ke Mekah untuk mengikuti jamaah haji. Dan yang kami hormati, calon-calon pelayan tamu Allah, baik yang hadir di daring maupun di luring pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salamnya keras saya doakan tahun depan bisa bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Coba sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanya, siapa yang beringinan daftar TKHK? Angkat tangan. Jujur aja, saya mau daftar. Kalau Anda tidak jujur, Anda tidak semangat, gimana malaikat yang ada di sini Anda mengingat? Ini masih ragu-ragu Pak Edi, tidak tahu tahun depan. Siapa yang TKHK? Alhamdulillah. Siapa yang PPIH? Alhamdulillah.
Nggak oleh daftar loro, nggak oleh. Ya lek dulu tahun 2010 boleh. Saya diterima 2, TKHI diterima, PPIH diterima 2010 itu. Saya milih TKHI. Siapa yang milih PPIH? Mudah-mudahan nanti Anda tidak dimasukkan di tim EMT. EMT itu tim berat, tapi tim paling kebanggaan di petugas kesehatan haji adalah EMT. Makanya kalau selalu seminar kesehatan haji, saya selalu memberikan apresiasi kepada salah satu tim EMT yang pernah bertugas di tahun kemarin untuk menjadi narasumber. Dan biasanya pertama kali. Sebab supaya peserta, loh tiba wah, nggak jadi daftar. Mudah-mudahan karena Anda hari ini sudah menanamkan niat, betul? Ya, niat untuk bertugas, niat berhaji, kalau niat Anda berhaji silahkan nabung. Ya, tahun depan bisa berangkat haji furoda, cuman 400 juta. Bisa berangkat. Kalau Anda niat bertugas, insya Allah Allah mendengar, Allah mengabulkan. MLP mantapkan hati, luruskan niat, pantaskan diri. Oke, next. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi peran dan tugas TKHK. Sebelumnya saya akan mengatakan, mungkin nanti saya akan bilang TKHI. Karena memang yang paling familiar itu TKHI. Undang-undangnya bilang TKH. Tapi kemarin penyebutannya TKHK. Sebenarnya saya kurang cocok. Kenapa? TKHK itu seakan-akan hanya satu kloter. Kalau TKHI ada jamaah dari kloter lain yang butuh bantuan, ini bisa kita membantu. Itu. Tapi udah dari Pushaji bilang TKHK, ya kita ikuti. Tantangan dan persiapan pelayanan kesehatan haji di kloter tahun 2024. Nah, saya kenalkan dulu. Memulai dulu, mengenalkan dulu. Jenis petugas kesehatan haji. Yang pertama tadi ada TKHK atau TKHI atau TKH. Ini ada TKHI yang kloter, ada namanya TKHD. TKHD, tim kesehatan haji daerah, biasanya ditunjuk oleh daerah tersebut. Ini yang bingung ini. Bicaranya di mana bingung. Ya. Kemudian ada PPIH. Yang mungkin jenengan mengenal adalah PPIH nomor 2, yaitu PPIH Arab Saudi. PPIH ada juga PPIH pusat. Mereka bekerja di puskes haji. Memantau laporan, mengirimkan hal ini ke Kementerian Kesehatan. Kemudian, ini kok jalan sendiri. Saya tidak mau kalah. Balik coba. Cerit. Bisa balik. Mundur enggak? Mundur alan-alan enggak apa-apa. Enggak bisa ya? Enggak apa-apa wis. Hafal kok. Ada juga PPIH embarkasi dan PPA debarkasi. Ini tugasnya di asrama haji dan di bandara. Tugasnya dari asrama haji menjemput, mengantar jamaah haji ke bandara, dan setelah kepulangan menjemput jamaah haji di bandara dan dikirim ke asrama haji, dan di sana dia melayani kesehatan jamaah haji. Itu namanya PPIH embarkasi atau debarkasi. Ya. Kemudian ada lagi TPIH itu apa sih timnya? Yang pertama ada tim surveillance. Mungkin Bapak Ibu tidak usah melihat ini sebab tim yang ditunjuk oleh Pushaji. Biasanya ini menganalisa pelayanan apa yang harus dilakukan untuk tim ini. Tim EMT, termasuk dijelaskan oleh Dr. Sutowo tadi, ini hanya diisi dokter dan perawat. Spesialis boleh. D3 perawat boleh. S1 boleh, S2 boleh.
Ya. Namun dari S1, S2, spesialis dan semua sudah EMT tidak ada, semuanya terhapus, hanya nama saja. Betul? Dia tidak ada dokter, dia ada perawat. Sama, tugasnya sama. Ya. Kemudian ada lagi tim berberkes yang dari farmasi silakan masuk. Berberkes ingin masuk IPIA. Perawat jangan. Ya. Kemudian ada tim mobil bandara. Ini tugasnya di bandara. Di situ ada dokter, ada perawat. Paling banyak. Sopir ambulan, ada juga TPK, tim pembantu kesehatan di sana yang sebagai penerjemah. Kemudian ada tim sanitasi dan food security. Sanitasi untuk kesehatan di pondokan, di hotel. Dan food security tugasnya enak, bagian gizi. Teman-teman yang di sini, yang bagian gizi bisa daftar. Enak, bagiannya bagian nyicipi panganan. Enak. Jadi tidak semua PPIH berat ya. Ini bagian dokter memang beratnya bagian nyicipi panganan, enak. Biasanya Mekah 1, Madinah cuma 1. PPIH 2 orang tok. Tim logistis dan berberkes sudah, nanti tim klinik KKHI. Di sini ada dokter boleh. Perawat boleh di situ masuk. Dokter, perawat, spesialis radiologi, dokter gigi masuk ke sana. Profesi Anda nanti menentukan pilihan Anda yang akan pilih. Ini hanya gambaran. Ya, hanya gambaran. Perawat, bidan bisa, tahun kemarin bidan bisa masuk ke tim promosi, promkes. Ada 1. Promkes. Nanti kalau tanya, Pak, bidan bisa masuk TKHI. TKHI bidan bisa enggak? Bisa enggak? Bisa melamar TKHI enggak? Bidan? Siapa yang pernah bertugas? Ayo coba. Kalau dia 1 dok. Bidan bisa enggak? TKHI bisa enggak? Bisa. Asal dia kuliah dulu di Akper, lulus, daftar TKHI. Saya enggak pernah bilang mematahkan semangat. Ini bisa, Anda masih bisa 30 tahun, Pak, saya bidan usia 30 tahun, kok enggak ada formasi TKI? Ada, kuliah di Akper. Lulus gunakan ijazah Akpermu itu. Boleh. Next. Sini enggak bisa, di next, oh orangnya pergi. Ke toilet ya? Ya, halo. Yo lali. Iya, next. Tadi Dokter Sutomo lancar, ini kok di sini malah ada lancar ya? Opolas. Inilah salah satu, semua itu dinamis. Jadi penugasan di Arab Saudi dikatakan Dr. Saudi, ini yang tahun 2023, tahun 2024 kemana? Tidak tahu. Karena apa? Penugasan di sana itu selalu dinamis. Tiap tahun selalu ada perubahan. Dan perubahan di sini kita menyikapi harus dengan positif, tidak boleh dengan gerundel. Ya, karena perubahan itu selalu untuk kebaikan. Dulu tahun 2010 saya awal PKI tugasnya seperti itu, hanya seperti itu. Tahun 2014 saya lihat, saya PPIH juga dong. Dikatakan betul sekali saya mengalami waktu stroke dok. Datang itu seperti gelombang jamaah stroke sampai jamaah untuk tenda untuk DPRD itu saya usir, kemudian saya minta pergi, saya pakai untuk pasien karena banyak sekali. Saya mulai duhur sampai maghrib itu nginfus pasien, ada kalau hampir 75 pasien. Nginfus. Ya untung alhamdulillah bantuan Allah tidak ada yang meleset. Itu saya nginfusnya di benar-benar saya tusuk. Saya yakin kalau ada itu dari jarak 5 meter di sahabat aja udah masuk. Ya. Kemudian ini sekarang kita bilang TKHI. Apa tugas TKHI sebelum berangkatan?
Disinilah pentingnya TKHI mengawal jamaah. TKHI harus tahu bagaimana kriteria jamaah yang akan dikawal. Misalnya di Madiun, insya Allah kalau Anda daftar dari daerah Madiun, Anda nanti dikembalikan untuk mengawal kloter di Madiun. Jadi mulai disinilah Anda mengenal jamaah. Anda melakukan pembinaan kesehatan. Anda melakukan pemeriksaan kesehatan bersama mana? Bersama puskesmas. Kemudian juga melakukan identifikasi dini faktor resiko. Apa resiko kesehatan jamaah yang Anda kawal? Apakah dia punya hipertensi, hiperlipid, PPOK, asma, atau jangan-jangan TBC? Nah, atau sirosis hepatis. Bisa berangkat juga. Anda yang akan gulung-gulung di sana, yakin. Kalau ada penyakit-penyakit, tumor stadium akhir bisa berangkat. Di sana Anda amalnya baik sekali. Ya, amalnya akan dapat karena Anda selalu kirim ke rumah sakit. Bahkan sampai lupa tempat tidurmu itu kapan Anda tiduri. Ya, tapi kalau Anda betul-betul mengawal, Anda tahu insya Allah nanti 40 hari berkasih sayang dengan tamu Allah. Indah sekali. Ya. Kemudian next. Tugas di Arab Saudi yang pertama melakukan pelayanan kesehatan 24 jam. Disinilah TKHI membuka klinik 24 jam. Klinik dibuka 24 jam. Saya ulangi 24 jam. Karena apa? Tidak boleh. Klinik, kloter, SUB 54. Buka mulai jam 7 sampai jam 9. Buka lagi jam 16 sampai 9. Tidak boleh. 24 jam Anda harus siap. Mengapa demikian? Ada dokter dulu menuliskan di kamar, di depan pintu kliniknya, buka jam sekian sampai langsung difoto, langsung di-share. Baru ditempel, sore harinya ditelepon dari Jakarta. Kok TKHI seperti itu, diancam siap dipulangkan atau enggak. Ya. Jadi 24 jam. Malam pun harus siap dipanggil. Jadi tidak ada istilahnya istirahat. Ya, tapi tidak selalu. 3 TKHI insya Allah bisa bergantian. Enak kok. Visitasi jamaah haji ke kamar-kamar jamaah. Enak, saya kasih tahu enaknya. Tadi dokter Tomo ngasih beratnya, saya tahu. Tak kasih enaknya. Anda ke kamar jamaah, Assalamualaikum. Satu yang di klinik, satunya ke kamar-kamar visitasi khusus yang pasien atau jamaah yang risting. Yang sakit juga divisitasi. Anda datang bawa tensi, bawa stetoskop. Ya, kalau bisa tensinya tensi yang digital. Anda manual gini, pakai gini, makan capek. Sebab begitu Anda datang keluar lingkungan tensi sama stetoskop, ada warna, Pak dokter datang, Pak dokter datang, geruduk, mau visitasi berapa, 3 kamar, 4 kamar, yang Anda tensi bisa 50 orang satu lantai. Alhamdulillah bisa nambah pahala. Syukur-syukur Pak dokter, mohon maaf tadi saya itu belanja ke pasar bawa oleh-oleh. Ya Bu, terima kasih bisa dikirim ke klinik di bawah. Nanti kita makan sama-sama jamaah yang berobat. Enak kan? Dapat rezeki apel, pisang, dan sebagainya. Enak, tak kasih tahu enaknya saja. Jangan tahu. Mendampingi jamaah risiko tinggi. Nah, ke masjid. Jamaah risiko didampingi. Selalu kalau ada askar dikasih, dibukakan. Karena Anda membawa jamaah yang pakai kursi roda. Dipermudah jalannya. Yang lain, yala. Anda dikasih jalan. Dulu di Raudhoh tahun 2017, teman-teman TKHI kalau ingin ke Raudhoh, mencari jamaahnya yang pakai kursi roda. Dipaksa, ayo Bu ke Raudhoh, Bu, ayo ke Raudhoh. Karena dengan pakai Raudhoh, dia tidak antri. Langsung bisa masuk. Loh enak toh? TKHI enak. Yang daftar TKHI tadi siapa? Enak, 40 hari berkasih sayang dengan tamu-tamu Allah. Enak. Nggak usah nanti dokter Stomo begitu, aduh enggak jadi daftar. Membuat permintaan obat ke sektor KKHI sambil lihat-lihat ya, berangkat pagi jalan-jalan ke sektor. Kalau KKHI tadi sampaikan nunggu ambulan bareng-bareng ke KKHI, ketemu teman-teman, foto-foto, share dan sebagainya.
Kalau sudah kumpul teman-teman tuh foto. Di KKHI ada nasi kotak, ada nasi yang disiapkan untuk tamu-tamu. Alhamdulillah rezeki kan gitu kan. Kalau diperbolehkan. Merujuk jamaah sakit ke sektor KKHI Mekah ataupun di Madinah, merujuk telepon EMT. Ya, ini ada jamaah yang sakit sesek. PO2-nya cuma 70 sesek. Tolong dikirim ambulan. Ambulan datang Anda ikuti. Dirujuk ke KKHI. Kalau berat langsung ke rumah sakit Arab Saudi. Loh Pak, tidak bisa bahasa Inggris, tidak pinter-pinter. Apalagi bahasa Arab. Yo belajar. Ya minimal belajar sedikit-sedikit. Bahasa Arabnya tidak, lalu sisong. Bahasa Arabnya ya misong. Kalau isi isong ya. Bahasa Arabnya jalan torik. Nah, selesai alas. Kemudian sudah selesai? Sudah selesai? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Kemudian koordinasi ketua kloter, bimbing ibadah haji, serta karu, karom. Enak kalau ini tim 5 orang koordinasi. Kadang-kadang bimbing ibadah haji ikut membantu. Visitasi, bawa tensi. Oh cuman gini, on, langsung tensinya udah. Dia seneng kalau bantu. Kalau ada jamaah yang ngasih, kue-kue beliaunya yang menerima, ya bagian bawah gitu. Padahal kita kan sudah sumpah tidak boleh menerima gratifikasi, boleh bawa ke klinik saja, tapi tidak kita bawa. Tapi biasanya beliaunya, alhamdulillah Bu, kalau ada lagi tidak apa-apa. Kemudian membuat laporan, ini tugas CKHI, enak kan? Cuman ini yang tertulis, ya. Yang tidak tertulis gimana? Wah. Tapi kalau Anda menjalani dengan ikhlas, Anda menjalani dengan bahwa Anda di sini berniat ingin benar-benar menjadi pelayan tamu-tamu Allah, insya Allah semua berjalan dengan menyenangkan. Ya, insya Allah nanti Anda bisa berangkat tahun depan atau mungkin tahun yang depannya lagi, insya Allah. Kita berdoa sama-sama. Next. Nah ini, next. Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang poin yang kedua, persiapan dalam menghadapi musim haji tahun 2024. Oke, next. Kita lihat dulu tahun 2023. Tadi sudah beberapa disinggung oleh Dr. Sutowo. Kuota jamaah haji tahun 2023 kembali normal setelah COVID kemarin. Ada tambahan lagi 8.000. Ya. Tambahannya juga mendadak. Dan ada yang mengagetkan kami bahwa untuk pelunasan BP, pelunasan biaya haji tidak mempersyaratkan istitoah kesehatan haji. Kaget kan? Akhirnya nanti sangat berat sekali ini. Teman-teman yang berangkat sangat berat. Dan tidak ada pendamping lansia tahun 2023. Next. Nah, kita lihat. Tadi saya sampaikan tahun 2023 sebanyak 209,784 jamaah haji reguler. Kelompok usia terbanyak 60 tahun sebanyak 43 lebih persen. Hampir 44%. Lansianya banyak. Dan 75 dari seluruh jamaah tersebut adalah kelompok jamaah haji resiko tinggi. Saya hanya membaca data yang akan berangkat. Tapi dalam hati miris. Saya nanti melatih, saya bilang gimana. Di pos haji cuma bilang jamaah haji ramah lansia.
Tapi dari pengalaman bertugas, pengalaman memantau, ini tahun kemarin sangat berat. Kami cuma menduga saja, walaupun kami tidak berharap bahwa kematian akan banyak sekali. Next. 10 yang terbanyak sebelum berangkat kemarin adalah hipertensi sebanyak 67% dan hiperlipid dan DM. Next. Kemudian 10 penyakit terbanyak dirawat di KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi adalah pneumonia. Pertama dan PPOK, masalah paru. Next. Nah, kaget kedua adalah data yang ditampilkan tahun ini yang pertama adalah terbanyak adalah kematian tertinggi karena sepsis. Padahal biasanya PPOK atau penyakit jantung atau shock kardiogenik, sekarang sepsis. Bahwa sepsis itu adalah infeksi yang masuk ke seluruh tubuh. Karena apa? Ya mungkin karena pneumonia. Tapi inilah data tahun kemarin. Next. Kematian jamaah haji tahun ini adalah rekor. Saya tidak akan bilang alhamdulillah. Data terakhir pada 4 Agustus kemarin adalah 774 jamaah meninggal. Tahun ini sudah lebih dari 800. Karena jamaah yang ditinggal di sana, ini kabar terakhir tadi disampaikan ada 50 jamaah yang meninggal. Selesai musim haji masih ada jamaah yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dan 50 yang meninggal. Dan ini kalau tidak salah masih ada 2 jamaah yang dirawat di sana. Padahal musim hajinya sudah lewat jauh. Dan teman-teman Anda lihat di bagian kotak merah. Itulah jamaah kematiannya tertinggi. Kurvanya naik. Karena fase itu adalah fase ar-musnah. Di Arafah, Musdalifah, Mina. Ini selalu fase inilah yang membuat jamaah itu banyak yang meninggal di sana. Ya, fase ar-musnah. Next. Musim haji tahun 2023. Saya juga tidak akan bilang alhamdulillah. Jawa Timur rekor pertama kematian jamaah haji tertinggi. Kaget, biasanya rekor nomor 2. Nomor 1 biasanya Jawa Barat. Karena jamaah haji yang paling banyak di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Kalau semakin banyak jamaah, semakin meninggal paling banyak, ya normal. Tapi ini nomor 2 kok kematian tertinggi, kaget. Why? Kenapa? Ya, next. Musim haji tahun 2023 ada jamaah haji yang masih tertahan di Musdalifah hingga jam 1:30 siang. Padahal biasanya tahun haji sebelumnya jam 8 pagi itu dari Musdalifah sudah diberangkatkan ke Mina. Ini sampai 1:30 siang. Saya mendapatkan telepon di WA. Di sini banyak jamaah yang sudah kehausan. Petugas kehausan. Tidak ada makanan, tidak ada air. Bapak Ibu bisa bayangkan, petugas kesehatan TKHI keliling mencari botol bekas yang masih ada sisa airnya. Diminum. Tahun kemarin. Bukan karena kesalahan pemerintah kita. Karena ada pergantian dulu, untuk urusan ar-musnah diserahkan ke Muasasah Asia Tenggara, yang tahun ini oleh pemerintah Arab Saudi diserahkan ke Masyair kalau tidak salah. Ya, Masyair. Sehingga pergantian ini kemungkinan kurang pengalaman atau dan sebagainya, akhirnya terjadi kejadian seperti itu. Hampir berapa jam saya tidak lepas dari handphone, selalu saya jawab. Saya selalu kasih semangat teman-teman yang telepon. Semangat teman-teman. Ya, ini cobaan dari Allah. Ini ujian dan sebagainya. Insya Allah semua coba dikasih semangat kepada jamaahnya. Semaksimal mungkin bagaimana jamaah tidak terjadi heat stroke.
Kalau enggak makan mungkin bisa tahan, tapi kurang minum, dehidrasi, ini yang bisa berbahaya. Maka dicarikan sisa-sisa air, ya Allah. Rasanya terus kadang-kadang sampai menetes air mata. Itu kejadian tahun kemarin dan pernah terjadi tahun sebelumnya. Jangan-jangan takut. Akhirnya enggak daftar, enggak. Tahun kemarin tok saja. Ini hanya tahun kemarin ya. Di Mina beberapa maktab kekurangan makanan dan air bersih. Di Mina. Kemudian kapasitas tenda Mina tidak sesuai dengan jamaah haji. Katanya jamaah haji furodah yang bayar ratusan juta itu tendanya mewah. Tetangga saya berangkat ke sana dengan haji furodah. Dia tidurnya di samping oksigen yang tinggi-tinggi itu. Dia tidur sholat di situ. Saya bisa bayangkan oksigen segini kalau guling dia pasti tidur. Lega pengen dia. Ya sakit. Itulah kapasitas tendanya tidak mencukupi. Makanan, air kekurangan. Kemudian juga di klinik kesehatan di Mina hanya terdapat 20 bed, jauh dari kebutuhan yang dikirim dari TKHK maupun dari EMT untuk ke klinik kesehatan di Mina. Bisa dibayangkan, di sana dirawat paling cepat kembalikan 2 jam, rata-rata 6 jam. Dikirim terus dengan keadaan kredit kayak gitu, kapasitasnya tidak mencukupi. Itu tahun kemarin. Next. Tantangan musim haji tahun 2024, jumlah jamaah Indonesia kembali 221.000. Alhamdulillah Bapak Presiden kemarin ke Arab Saudi mendapat tambahan kuota dari Raja Arab Saudi yaitu 20.000 tambahan walaupun belum masuk aplikasi e-Hajj. Artinya ya bisa masuk ya bisa enggak. Hanya dari pemerintah Arab Saudi masukkan tambahan 20.000 tambahan jamaah. Alhamdulillah bagi jamaah haji daftar antriannya bisa lebih cepat. Jumlah komposi lansia diprediksi hampir sama. Next. Kebijakan Arab Saudi tentang transportasi, akomodasi, dan catering khususnya saat Arab Saudi, termasuk bagaimana masuk raudhoh yang harus ada aplikasi antrian, bagaimana vaksinnya untuk tahun 2024 bagaimana? Kita juga belum tahu. Apakah tetap seperti tahun kemarin atau ada perubahan? Karena memang haji itu selalu dinamis. Ya. Kemudian yang penting juga bagaimana mempersiapkan petugas haji yang betul-betul profesional. Next. Bagaimana menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penting sekali. Jangan sampai di atas 800 lagi. Kalau bisa diturunkan di bawah 100, alhamdulillah. Bagaimana peningkatan kepuasan jamaah haji? Sik toh, Mas Haji. Saya lihat-lihat foto ini, foto sama atau bukan tuh ini? Kok mirip saya lihatnya? Bukan ya? Iya wis ngono, iya gitu aja ya. Amin gitu ya. Lanjut. Nah, yang paling membuat saya terkejut, jamaah ditambah 20.000, petugasnya dikurangi dari 4.200 menjadi 2.000 orang. Yang kemarin dengan petugas segitu, keteteran katanya beliau. Sampai jalan PP 15 kilo dan sebagainya. TKHK saya tahu persis bagaimana keluarnya dan sebagainya. Ini dikurangi. Terus komposisinya bagaimana TKHI? Apa kembali seperti dulu pernah terjadi ada beberapa kloter? Tahun waktu COVID itu? 1 dokter, 1 perawat. 10 menit lagi, Ustaz. Oh iya, siap. Nggak sampai. 10 menit ditambah 10 paling ya. Bagaimana PPIH? Nah, inilah tugas dari Puskes Haji. Karena ada pengurangan kuota.
pengurangan petugas, penambahan kuota jamaah. Next. Tantangan musim haji 2024. Sekali lagi, tahun yang akan datang suhunya tidak lagi musim dingin. Karena di sana musim dingin biasanya alhamdulillah dingin. Ya. Tapi untuk tanya kalian tetap antara 35, 40 berapa gitu, 42, 43 suhunya. Next. Masukan, nah ini masukan ini. Masukan untuk pemerintah, masukan semua bahwa rekrutmen tugas haji sedini mungkin supaya nanti TKHI yang telah direkrut bisa langsung melakukan pembinaan kesehatan di daerah masing-masing. Ya, petugas TKHI yang turut, nah ini pembinaan SCSB semakin cepat, semakin bagus. Ya. Kan, singkatan di mana enggak tahu, saya pokoknya nulis daripada kakek nulis. Rekrutmen harus transparan, profesional, rasional. Kadang saya bingung, Pak, saya itu udah ujian nilai saya 90, saya enggak diterima. Teman saya 60 malah diterima, ini gimana sih, Pak? Nanti ada penjelasan, jangan khawatir. Ya. Ada minimal, masukan saya minimal 1 TKH yang berpengalaman dalam 1 kloter. Ini lebih memudahkan. Daripada 3-3-nya dari 1 dokter 2 perawat semua belum pengalaman. Saya yakin nanti akan banyak pandang-pandangan. Iya apa, enak ya apa dan sebagainya. Kalau 1 pengalaman insya Allah lancar. Apalagi 1 kloter itu ada ketua FPKHI di sana. Lancar. Ada rekrutmen PPH khusus fase puncak haji. Khusus untuk fase yang di Kota Merah itu diberangkatnya sebelum itu dan pulang setelah Armusna. Itu sangat membantu. Masukan saya. Dan ini bukan pertama. Tahun 2014 telah ada. Dan Alhamdulillah banyak membantu. Dan petugas CPIH yang sudah bertugas seperti Dr. Sutowo ini bila mendaftar tidak boleh berhaji. Itu masukan. Memang benar-benar bertugas. Dan sudah terjadi tahun 2014, khusus di Jawa Timur ada namanya Sulistiowati dan Edi Yuwono 2014 berangkat bertugas PPIH, tapi hanya bertugas tidak berhaji. Ya, bukan pertama, tapi ini sangat membantu sekali. Next. Jamaah haji, ada pendamping untuk lansia, masukan. Kemudian perlu mempersiapkan fisik, kognitif, mental. Alhamdulillah, ini yang akan jadi pemeriksaan kesehatan jamaah haji sebelum dia melunasi BPIH. Ya. Kemudian KPIH diharapkan ikut membantu memonitor dan melakukan pembinaan kesehatan haji bagi di sini yang punya kenalan KPIH atau di KPIH. Kalau Anda perlu untuk penyuluhan kesehatan haji, tidak usah bingung-bingung. Telepon FPKHI. Anda nanti akan petugas datang memberi penyuluhan gratis. Yang bayari siapa? FPKHI. Khusus di daerah Madiun, nanti yang memberi penyuluhan adalah Mas Haji Edi Purwanto. Karena memang kita sudah dibagi tiap-tiap kabupaten. Makanya insya Allah akhir bulan atau bulan depan saya lantik jadi pengurus FPKHI. Ya. Kemudian mengetahui dan mengikuti penetapan istilah hati kesehatan dengan ikhlas. Jamaah haji kalau bisa mengetahui, mengikuti dengan ikhlas. Seringkali terjadi di satu daerah ada jamaah haji yang periksa kesehatan, kesehatannya begini, tidak isi to'ah. Ternyata di belakangnya ada yang ngawal. Ya, mungkin ada pakaian doreng dan sebagainya atau bawa
celurit atau bawa pedang dan sebagainya, akhirnya bidannya si dokter puskesmas juga merinding. Ya, ini sering kali terjadi. Teman-teman juga sering menyatakan kita dalam program FPKI di sini itu gini. Akhirnya juga bilangnya Z00 artinya sehat. Begitu di sana ada DM, ada gangren, tipe kayak parahnya di sana ada TBC. Bisa dibayangkan ketemunya di sana. Waktu di pesawat apa enggak nular kayak gitu. Yes, terjadi seperti itu. Next. Nah, ini penetapan untuk tahun 2024, intinya bahwa jamaah dinyatakan isi toah kesehatan dulu sebelum dia melunasi BPIH. Ya, melunasi pembayaran haji itu. Kalau memang dia tidak isi toah, dia tidak boleh melunasi dan bisa ditunda keberangkatannya. Mungkin tahun yang akan datang kalau memang penyakit itu bisa disembuhkan. Seperti TBC bisa sembuhkan. Tapi kalau penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan, insya Allah ini akan dibatalkan. Ya, dia tidak berangkat nanti dibatalkan. Next. Beberapa masukan lagi, menyikapi perubahan kebijakan, antisipasi sejak dini, identifikasi faktor risiko yang terjadi. Minimal kita sudah mempersiapkan dini kalau terjadi apa-apa di Arab Saudi. Karena ini selalu dinamis. PKHK selalu membersihkan diri. Dulu saya pernah memberikan satu materi di pelatihan kesehatan haji dan selalu akan saya berikan tiap tahun. Bahwa salah satunya demikian. Kalau kita, jamaah kita perlu dipasang infus, Anda harus siapkan satu set paket infus yang terdiri daripada infus, cairan infus set, sekalian plester yang sudah digunting, sekalian surflow atau fanflow-nya yang sudah siap. Pokoknya tidak usah Anda cari gunting untuk gunting plester, cari di mana plesternya, di mana tidak usah. Ini sudah satu paket. Jadi kalau Anda mau masang infus, tinggal satu paket dibuka, tusuk untuk satu orang. Usahakan langsung masuk. Oleh sebab itu, salah satu petugas haji adalah harus handal. Next, menyiapkan inovasi. Stakeholder, meningkatkan koordinasi antara Kemenkes, Kemenak, di kebijakan terencana proporsional dan evaluasi penugasan P3JH. Ya. Sosialisasi ini di bagian pemerintah, masukan pemerintah. Next. Ini sudah selesai, tapi tadi diminta oleh Mas Haji, bisa enggak saya ngasih materi bonus untuk tik lulus? Boleh. Dengan senang hati. Ini sudah selesai waktu saya. Pas kan? Maka nih 10 menit ditambah 10 menit. Ya. Winter jadi. Salah satu tik gitu. Ya. Baik, saya kasih tips trik Anda bisa lulus daftar PKHI. Mulai hari ini, niatkan benar. Kita tidak hanya sendiri. Anda yang daftar tidak hanya sendiri. Anda harus mengikut sertakan Allah. Sekali lagi, Anda harus mengikut sertakan Allah. MLP, mantapkan hati. Betul-betul Anda mantapkan, saya ingin daftar TKHI tahun 2024. Mantapkan. Yang jelas sebelum mantap, Anda harus bilang ke istri, ke suami, mengizinkan. Mantapkan dari hati. Kalau sudah mantap, luruskan niat. Anda ya Allah, saya ingin daftar TKHI, saya ingin melayani jamaah haji, saya ingin melayani kesehatan tamu-tamumu ya Allah. Betul-betul luruskan niat Anda. Jangan Anda niat untuk berhaji. Jangan Anda niat untuk mencari upah. Walaupun bayarannya 42 juta selama 40 hari. Jangan Anda niati itu. Niatkan betul-betul Anda untuk melayani tamu-tamunya Allah.
Karena nanti kalau Anda mengikut sertakan ini, luruskan niat, Allah sendirilah yang akan memilih siapa yang akan menjadi tamunya. P. Pantaskan diri. Apa sih petugas? Melayani. Anda di puskesmas, ada pasien yang betul yang masih antrian nunggu pusing, langsung Anda tolong walaupun belum waktunya antrian. Anda tolong, ada apa Bu? Gini-gini. Anda responsif. Belajarlah mulai itu. Niatkan semua bahwa ini saya lakukan untuk melayani. Insya Allah dengan apa yang ada, yang perbuatan baik ini, Allah akan melihat saya pantas untuk melayani tamu-tamunya Allah. Ya, MLP itu saja 3. Niatnya dari hati. Persiapan berkas, siapkan STR-mu, ijazahmu, KTP-mu, surat nikahmu, BPJS-mu. Ya, kalau sudah di atas 5 tahun segera cari BPJS yang terbaru dan sebagainya. Apakah nanti 3 tahun, aturannya 30 tahun? Pak, saya 4 tahun. Ambil aja 4 tahun, enggak apa-apa. Kalau ada pelatihan, ikuti. Pak, ikut ini SKP PPNI, apakah SKP Kemenkes? Aturannya belum turun. Tunggu aja BIMTEK nanti. Ya, kalau memang harus Kemenkes, ya mau enggak mau Kemenkes. Kalau insya Allah, kalau awal-awal gini pemberlakuan undang-undang terbaru, insya Allah ini tidak. Cari informasi terkait pendaftaran dan tugas CPIH atau TKH hari ini, informasi mengenai tugas telah saya sampaikan. Informasi pendaftaran kalau Anda nanti, ini ada grup WhatsApp di sini, ada. Insya Allah nanti akan dari FPKI akan nge-share, termasuk nge-share di sini, termasuk kapan BIMTEK akan dilakukan. Anda di BIMTEK akan betul-betul dibantu satu persatu, bagaimana mengisi, bagaimana upload foto, bagaimana menuliskan nama. Misalnya Edi Yuwono harus 3 nama, Edi Yuwono. Yang terakhir siapa? Nama bapaknya. Nama saya Sumiati. Tulis nama bapakmu, namamu siapa? Bejo. Sumiati Bejo mbahmu. Karyo. Sumiati Bejo Karyo. Itu caranya. Nanti akan dibimbing sampai benar-benar bisa sampai selesai dan puas. Itu BIMTEK. Kapan? Kita tunggu pembukaan pendaftaran untuk TKHI dan BPIH. Yang keempat, jangan lupa daftar. Niat gini-gini, enggak daftar. Ya percuma. Ya. Di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, tingkatkan kompetensi fisik dan mental. Tingkatkan. Yang dokter-dokter yang enggak biasa nginfus, perawatnya mau infus, Mbak, coba saya tak bantu nginfus. Karena di sana tidak ada dokter, tidak ada perawat. Kalau TKI tidak ada pembagian khusus. Kalau di situ ada dokter yang mendampingi yang hanya satu berada dengan pasien yang gawat, dokternya yang masang infus. Kadang-kadang perawatnya amprah obat, kadang-kadang merujuk, yang di hotel hanya satu dokter. Dokter harus bisa infus juga. Belajar infus. Perawat juga harus sedikit ngerti mosok loro flu obatnya apa takon dokter, ya. Capek-capek pulang-pulang, Dok, obatnya capek apa? Ya kebangetan, ya. Ini saling belajar. Banyak berdoa, banyak sedekah, sholawat. Doa sepertiga malam, berdoalah terus. Sedekah, biasanya Anda ngasih sedekah 2.000, tambahi 5.000 atau 10.000. Bu, Anda pengemis lewat sedekah dari saya dengan doakan saya bisa udah berangkat ke Mekah, ke Madinah. Itu aja, niatkan betul. Ini uang sedekah saya, doakan saya bisa berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Mulai saat ini juga. Tapi jangan Anda ngasih 500, Bu, ini sedekah saya. 500 kok mau 500 kok jelek dongo nang Mekah, ya Allah. Dibalik nanti kasih 5.000. Ini aja, Bu, saya doakan ke Mekah, ke Madinah. Ya, sholawat, talbiyah. Next.
Kemudian tingkatkan kompetensi, pengetahuan, kedaruratan, kebugaran fisik, mental, tadi Dokter Sutowo sudah menyampaikan. Next. Nah, nilai PKH yang diharapkan Anda harus tahu. Sebelum mendaftar Anda harus tahu. Yang pertama, petugas kesehatan haji yang diharapkan yang pertama adalah sikap. Paham sikap? Kalau ada yang butuh pertolongan, tidak usah, sik Bu, nanti aja besok Bu, langsung sikap. Dokter Sutowo sudah berjalan dari Mekah ke Mina 7 kilo. Saya juga sering dok itu dok, 7 kilo. 7 kilo jalan kaki. Di sana ditelepon kembali ke Mekah. Kembali lagi jalan kaki 7 kilo, 15 kilo jalan. Ya, sikap. Tidak usah nunggu, sih capek, enggak ada istilahnya. Handal, pinter. Handal, masang infus, handal. Komunikasi, handal. Bagaimana bisa komunikasi yang baik, bisa kerjasama, kehandalan ini ya. Kemudian amanah, penting sekali. Penting sekali amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Anda bertugas, benar-benar bertugas. Saya salut yang saya sampaikan Dr. Sutowo bahwa tidak usah pakai baju banyak-banyak, tidak usah pakai baju. Anda hanya cukup seragam. Karena apa? Di sana itu hukumnya haram Anda memakai baju selain baju tugas. Dan saya sering kalau ada selfie dimasukkan ke Facebook, ke status WA langsung saya tegur, saya telepon. Tolong Anda bertugas, Anda bukan jamaah. Jangan selfie-selfie memakai baju bebas, seakan-akan jamaah. Kiai pakai ustadz diudeng, dan ini pakai baju panjang Arab gitu ya. Nyampe rumah sakit pakai celana pendek lagi ya. Arabnya hilang jadi Arab pating genah. Ya. Kemudian responsif, inovatif, dan inisiatif. Sampaikan, Anda tidak mungkin masang infus bahwa standar dari Indonesia naik pesawat TKI bahwa standar. Loh Pak, kalau dipasang infus cantol ini golek cantolan AC dikasih apa? Kawat-kawat gantungan baju untuk nyantol infus bisa. Tidak mungkin Anda bilang teman-teman TKI tolong pegangan gini terus. Ya, capek. Itu namanya inovatif. Inovatif seperti ini. Di pesawat inovatif. Tadi diajarkan senam, biar tidak capek, senam. Itu salah satu inovatif yang muncul bagi TKHI. Next. Nah, ini gambar-gambar. Ada penyuluhan, walaupun di Nabawi, ada yang RJP, ada yang rujuk, ada yang transportasi dengan mengangkat, karena memang kursi roda lagi tidak ada yang menggendong. Inilah seni-seni, gimana kita bisa berkasih sayang dengan tamu-tamu Allah. Kalau kita ikhlas, betul-betul ini kasih sayang. Next. Pertanyaannya adalah, siapkah Anda menjadi petugas kesehatan haji tahun 2024? Kurang keras. Siap jadi TKHI? Siap jadi LPH yang daftar LPH? Alhamdulillah. Ya, dengan seperti itu Dokter Sutowo tadi dengan ini siap, yakin? Yakin. MLP, mantapkan hati, luruskan niat, pantaskan diri mulai saat ini. Ya, next. Akhirnya niatkan mulai sekarang berserah diri sepenuhnya pada Allah. Yakinlah bahwa Allah yang sendiri yang memilih tamu-tamunya. Kunci ditebali itu nanti Anda tidak usah protes. BPJS saya masih 3 bulan, itu sudah 5 tahun. Kok yang diterima itu saya tidak diterima. Karena memang Allah menganggap Anda yang belum terima belum pantas. Masih ada iri di hati. Kalau iri ini Anda bawa mulai jamaah, di sana satu tim bisa bertengkar, gegeran. Ya, kuncinya ini toh.
Pertanyaan apapun nilai tesnya 90 tidak diterima, yang 60 diterima, kuncinya ini dok. Allah sendiri yang memilih siapa yang melayani tamu-tamunya. Tanamkan kerinduan akan Mekah dan ke Madinah. Tadi apakah Anda rindu? Rindu. Ya. Berbanyak istighfar, sedekah, sholawat. Siapkan berkas mulai hari ini dan mendaftarkan apa yang berkas yang diterima, yang disiapkan pada sesi yang kelima, pembicara yang kelima nanti akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Next. Semoga Allah mengabulkan, meridhoi Anda menjadi petugas kesehatan haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Semua benar-benar dari hati, ikutkan Allah, hadapkan hati ke Allah, minta benar-benar kepada Allah. Anda bisa bertugas tahun 2024. Wal mulka la syarika innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika. Saya belum dapat yang benar-benar MLP tadi, saya belum dapat di ruang ini. Coba berdiri semua. Betul-betul Anda hadapkan hati, pikiran ke Allah. Anda minta ke Allah, Anda bisa bertugas untuk menjadi petugas kesehatan haji, melayani tamu-tamunya Allah. Seperti Anda katakan tadi, Anda rindu ke Mekah, Anda rindu ke Madinah, Anda rindu melayani jamaah haji. Coba pejamkan mata, hadapkan hati Anda, nurani Anda ke Allah. Terus sampaikan melalui talbiyah ini doa bahwa Anda ingin menjadi petugas kesehatan haji Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Semua. Allahumma labbaik, labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika lak, wan ni'mata. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, beri kami kemudahan ziarah Mekah
wal Madinah melayani para jamaah. Ridhoilah doa kami menjadi petugas haji. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Petugas haji Indonesia, sikap handal dan amanah, selalu responsif, inovatif, dan selalu inisiatif. Semoga semua yang ada di sini bisa jadi petugas haji. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wal mulka la. Ya Allah, kami merindukan tawaf di Masjidil Haram. Ya Allah, kami merindukan ruku sujud di Nabawi, di Raudhah bermunajat bersama para jamaah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Allahumma yassir lana syaratan haramain ya Allah. Allahumma yassir lana syaratan Makkah wal Madinah bi ghairil kadim wa rahmasaqah masalamah wal barakah maratan batar marataini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bisa duduk kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Haji Edi Yuwan atas materi pendidikan.
Karena kali sempat molor, maka untuk saat ini tes sesi jawab-jawab. Ada 2 pertanyaan, silahkan dari yang offline dulu. Monggo. Oke, 1, 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak narasumber, saya Mafrus Ali dari RSUD Sumber Gelada, Provinsi Jawa Timur. Mohon izin tanya yang pertama, sebagai tim TKHK atau TKHI, untuk penata laksanaannya di sana, apa ada spesifikasi atau strata dalam penanganan atau manajemen penata laksanaannya pasien? Seperti contoh, kalau di Indonesia, mohon maaf, ada dari mulai vaskes, nanti dirujuk ke C, ke B, atau ke rumah sakit yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin untuk Pak Dokter sama Pak Edi, tadi dicantumkan di kurikulum vitae ada nomor handphone atau WA. Mohon izin sewaktu-waktu kalau butuh pencerahan atau konsultasi diizinkan untuk WA Japri atau gimana. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua dari sebelah kanan. Sebentar Mas, biar speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif dari RSI Madiun. Ada satu keganjalan yang dirasakan pada jamaah haji di Arab Saudi. Tadi dikatakan bahwa kebanyakan kasus yang menimpa itu angka kematian tertinggi adalah sepsis. Bahkan sebelumnya dikatakan bahwa ada banyak penyebab jamaah haji di Arab Saudi itu kasusnya pneumonia. Ternyata angka kematian itu malah terjadi pada kasus sepsis. Saya ingin tanya, faktor-faktor apa penyebab dari kematian yang tertinggi adalah kasus sepsis? Terima kasih. Terima kasih. Monggo ke Dr. Sutowo atau Pak Edi Rumin, berkaitan alur jenjang rujukan. Saya dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pelayanan di Arab Saudi pada dasarnya ada berjenjang. TKHK mengawal jamaah mulai dari kloter itu mempunyai data-data awal, baik yang sehat ataupun yang punya faktor resiko ataupun punya penyakit ataupun butuh alat bantu dan sebagainya. Lapor ketika mau terbang sudah menyampaikan manifestnya, daftar manifest. Kita di sana menyambut, menyiapkan langsung sesuai manifest itu siapa aja kita siapkan. Ketika turun bis cukup misalnya pasien kondisi cukup stabil, cukup kita evaluasi, observasi di klinik, baik klinik satelit di masing-masing hotel ataupun klinik sektor di sektor tersebut. Kalau kondisi ternyata kuning kemudian memberat ataupun memang merah, kalau perlu dirujuk kita evaluasi apakah rujukan cukup ke KKHI, di mana KKHI itu klinik kesehatan haji. Di sana ya secara umum fasilitas cukup ya. Tapi kalau kondisi-kondisi misalnya serangan jantung, IMA, ataupun kondisi yang perlu tindakan segera, perlu operasi dan sebagainya, di klinik kesehatan haji tidak melaksanakan sehingga kita kirim ke rumah sakit Arab Saudi.
Rumah sakit Arab Saudi sendiri ada beberapa dengan kriteria spesialisasi yang berbeda. Ada rumah sakit yang lebih fokus pada kasus-kasus, misalnya kasus CVA, ada rumah sakit yang lebih khusus nangani kasus-kasus jantung, ada rumah sakit yang lebih secara umum bisa, atau rumah sakit yang problem-problem cancer. Jangan kira orang cancer kemarin tidak berangkat haji, ternyata cancer bisa berangkat haji tahun ini kemarin ya, lolos. Ya. Jadi kondisi apapun kemarin ada. Kita komunikasikan ketika kita, jadi nanti ketika di sana grup WA itu banyak sekali. Ada grup WA intern kita, ke kelompok kita, ada grup WA sesama petugas haji di Arab, ada yang khusus proses rujukan dan sebagainya. Kita komunikasikan ketika mau rujuk, kita laporkan kondisinya, kemudian dari KKHI merespon, menyarankan ditangani dulu apa, atau langsung kirim KKHI, atau langsung kirim Arab ke RSHS. Kemudian kalau harus ke RSHS, kita ada namanya tadi yang penerjemah untuk mengkomunikasikan dengan rumah sakit yang dimaksud. Ketika oke, kita berangkat didampingi oleh TKHK 1 idealnya ya, dari TKHK 1, dari IMT 1, penerjemah 1, dan sopir gitu. Keluarga pasien kadang bisa ikut, kadang enggak. Nah itu tergantung ya, di Arab Saudi pun penanganan ya dapat dengan cepat, bisa juga enggak ya. Kita sebagai orang rumah sakit kadang menilai kok ya kurang cepat juga, ada ya rumah sakit yang penanganannya kurang, menurut saya kok agak lama juga, itu ya ada. Jadi berjenjang, tetap berjenjang, jadi hampir-hampir sama, seperti kita tidak bisa langsung ini kasus ini langsung rujuk ke rumah sakit Arab Saudi, enggak, tetap kita komunikasikan. Kenapa? Karena ketika pasien itu dirawat di rumah sakit Arab Saudi, nanti harus terdata, kemudian tervisitasi oleh tim yang ada di sana, tim visitasi yang ke rumah sakit. Kalau berangkat sendiri, ya kadang lepas dari catatan ya, lepas dari catatan, tidak terpantau kepentingannya di situ. Ya. Mau konsultasi silakan aja, bisa, monggo. Kemudian yang dari RSI, kenapa sepsis itu secara detail, memang itu data ya, data yang dan satu orang walaupun mengerjakan semuanya, cuma lebih punya tanggung jawab di situ. Semuanya kita kerjakan bareng-bareng, cuma ada yang punya tanggung jawab tentang catatan laporan, karena setiap kegiatan kita harus terlaporkan saat itu juga, hari itu juga. Kemudian di record. Ada yang tanggung jawab tentang penjemputan atau ketika pasien harus dirujuk dan sebagainya. Ada yang tanggung jawab. Kalaupun kemudian yang laporkan sepsis, ya mungkin sesuai kriteria sepsis dari yang bagian di rumah sakit yang pendataan, ya pneumonia, meninggalnya karena sepsisnya pun bisa ya. Sepsis itu artinya ya setidaknya data-data laborat yang mendukung sepsis. Kenapa bisa terjadi? Ya sangat mungkin. Kita waktu itu sempat keterbatasan obat. Sempat, walaupun di terutama waktu tengah-tengah musim pelaksanaan haji, di akhir obat cukup lagi. Waktu awal, waktu menjelang Armusna dan pasca Armusna, di waktu-waktu itu sempat obat terbatas. Mungkin itu di antara penyebabnya untuk perbaikan di waktu yang datang. Demikian. Saya pikir sudah lengkap sekali jawabannya. Hanya gini, pertanyaan berjenjang tadi, jangan khawatir. Pertama yang harus Anda lalui adalah Anda diterima dulu menjadi peserta pelatihan.
Dan di situ nanti akan kami dari tim pelatih akan melatih Anda bagaimana sistem yang akan di sana, termasuk bagaimana rujukan. Tadi banyak sekali disampaikan dan itulah yang akan dilatih. Tapi nanti ada modulnya juga, jangan khawatir. Yang jelas hari ini Anda niatkan memang benar-benar untuk bertugas menjadi TKHI atau PPH yang benar-benar ingin melayani tamu-tamunya Allah. Kalau nanti insya Allah sudah masuk ke pelatihan, Anda akan mendapatkan informasi semuanya. Terima kasih. Dan untuk WA tadi memang saya tuliskan bila mana Anda ingin konsultasi dan lain sebagainya, silahkan terbuka, asal jangan telepon. Di WA saja, diketik saja. Kalau telepon, kalau sering kali kita sibuk tidak diangkat, nanti khawatir, sombong katanya gitu kan. Di WA saja. Ini tadi sudah ada 3 yang WA, ya, langsung tak jawab. Jadi sebelum Anda bertanya sudah ada 3 yang WA, konsultasi juga sudah saya jawab. Jangan khawatir, saya jawab. Ya. Benar saya sampaikan tadi, pneumonia berangkat banyak yang seperti pneumonia perlipid DM kok tiba-tiba kematian akibat sepsis. Dijawab tepat sekali Dr. Sutowo tadi, memang itulah data yang ada, banyak sekali faktor yang muncul dan memang yang tahu adalah dokter yang saat itu memutuskan kematiannya itu penyebabnya karena apa. Masing-masing per orang berjamaah dari kita belum tahu. Kita tidak tahu, yang tahu adalah dokter yang memutuskan, dan itu yang memutuskan bisa dokter KKHI, bisa dokter kloter, atau bisa dokter dari Arab Saudi, Rumah Sakit Arab Saudi. Jadi tidak hanya satu dokter. Data yang terkumpul itulah yang masuk menjadi data yang pertama. Tiba-tiba yang pertama penyebab kematian adalah sepsis. Bukan hanya jenengan, saat itu saya pribadi itu kaget. Sepsis, gitu ya. Itu jadi untuk menjawab kenapa pastinya tidak tahu, karena data yang masuk kan dokter yang bertugas pada tahun 2023 itu. Terima kasih. Terima kasih disampaikan pada Haji Dr. Sutowo dan Bapak Haji Edi Yuwono SK. Alhamdulillah, materi 1-2 telah disampaikan. Karena menyingkat waktu, karena kita sudah sempat molor, pada para penanya yang ada di online, insya Allah nanti pertanyaan akan kita jawab lewat message via Zoom. Oke. Terima kasih atas kesediaannya. Oke. Mohon pada pemateri Dr. Sutowo dan Bapak Edi, sebentar untuk penyerahan piagam dari BNI.